Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Berikut kami sampaikan sebuah materi menarik tentang selebriti langit. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda biasa, miskin, tetapi dia diberi julukan sebagai selebriti langit. Salah satu kuncinya adalah dia sangat bakti dengan ibunya. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Dia berdomisili di Yaman dan seperti kami sebutkan tadi, dia seorang pemuda miskin. Dia mendapatkan penyakit kusta dengan tubuh belang-belang. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda soleh dan pekerjaannya menjaga ternak. Di siang hari, kemudian di malam hari dia beribadah. Tentunya kehidupannya jauh dari cukup. Namun, penghasilannya dibagi-baginya separuh untuk tetangga senasib. Dia tinggal di gubuk kecil. Tinggal dengan ibunya yang lumpuh serta buta. Suatu hari, ibunya menyampaikan sesuatu, ingin berangkat haji dengan pertimbangan, kata ibunya, bahwa umurnya sudah tua. Kemudian tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat berat bagi Uwais Al-Qarni. Sebagai solusinya, ternyata dia membeli anak sapi. Kemudian kandang sapinya ditaruh di atas bukit. Setiap hari digendongnya. Anak sapi tersebut dari bukit ke tempat sapi tersebut, tempat peternakan sapi tersebut. Setelah 8 bulan, ternyata ini adalah latihan yang dilakukan Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah yang sangat jauh. Singkat cerita, dia berhasil dengan ibunya berangkat ke Mekah dan tiba di Mekah. Di depan Ka'bah, dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu-ibuku. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Lalu ibunya mendengar, lalu bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Bagaimana dengan ibu, dengan dosamu?" Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, "Saya hanya mengharapkan Allah mengampuni dosa ibu dan ibu masuk surga. Sedangkan saya cukup masuk surga dengan ridho ibu, dengan keridhaan ibu." Begitu mulia cinta kasih seorang Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Dan kemudian kustanya sembuh. Tinggal hanya satu bulatan kecil di tengkuknya. Sebagai orang yang hidup satu zaman dengan Nabi, tentu ada kerinduan yang dipendam oleh Uwais Al-Qarni untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi dia pendam karena dia kasihan dengan ibunya. Tidak mungkin dia meninggalkan ibunya sendirian. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia ungkapkan juga
keinginannya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dan diizinkan oleh ibunya. Berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan menunggang keledai dari Yaman ke Mekah. Namun karena perjalanan itu terlalu jauh, keledai itu mati di tengah jalan. Uwais Al-Qarni terus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dengan tidak mengenal lelah. Namun akhirnya saking jauhnya, Uwais Al-Qarni pingsan di jalan dan ditemukan oleh penduduk Madinah, kemudian dibawa ke Madinah. Kemudian Uwais Al-Qarni pengen sekali sudah mewujudkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata Nabi dalam kondisi peperangan waktu itu. Dia tunggu kedatangan Nabi, tapi ternyata Nabi tidak pulang-pulang. Sedangkan dia ingat dengan ibunya yang masih sakit di Yaman, ia pun pulang. Kemudian pada saat Nabi pulang dari perang, ditemui oleh Jibril. Lalu Jibril menceritakan semuanya kepada Nabi Muhammad bahwa ada Uwais Al-Qarni mencari beliau. Lalu semua cerita dari Jibril itu diceritakan dengan para sahabat, termasuk kepada Ali dan Umar. Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Lalu Nabi berkata kepada Ali dan Umar, bila kamu bertemu Uwais Al-Qarni dengan tanda putih di tengkuknya, minta doa kepadanya. Ia bukan orang bumi, tetapi dia orang langit. Informasi tersebut akhirnya sampai kepada penduduk Yaman. Lalu penduduk Yaman menyampaikannya kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebetulnya agak kurang percaya. Kemudian dia undang ke rumahnya oleh penduduk Yaman tersebut. Tetapi Uwais Al-Qarni menolak. Dia tidak mau, bukan karena sombong, tapi dia tidak mau terkenal dan dipuji orang. Dan sejak itu dia menghilang. Kemudian muncul lagi di zaman Umar bin Khattab pada musim haji. Pada musim haji tersebut, Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarni pada rombongan haji dari Yaman. Lalu bertemu dan bertanya kepada Uwais Al-Qarni, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Dia jawab, iya, mengangguk. Kemudian dia lihat ada tanda lingkaran putih di tengkuknya. Umar dan Ali langsung memeluk dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pergi ke Kufah dan tidak kembali lagi dan menghilang. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib muncul lagi, dan dia muncul sebagai anggota perang di pihak Ali radhiyallahu anhu. Dia meninggal di saat perang tersebut, dan begitulah sosok Uwais Al-Qarni terkenal di langit karena ikhlas melaksanakan suatu amal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.